Halo semua, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas lagi mengenai pecahan. Pecahan yang kita bahas hari ini adalah kita akan mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Nah, untuk yang ini kamu harus mengingat kembali tentang berapa angka di belakang koma. Oke, kita bisa melakukan dengan cara mengubah pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, baru kita kali 100%. Tentu saja untuk cara ini yang disebutkan tadi, kamu harus mengingat berapa angka di belakang koma dan itu harus per dengan berapa. Masih ingat? Kalau satu angka belakang koma harus per 10, dua angka belakang koma harus per 100, tiga angka belakang koma harus per 1000 dan seterusnya. Oke, nah adakah cara lainnya? Ada, yaitu dengan cara menggeser koma. Dengan menggeser koma dua langkah. Kenapa harus dua langkah? Karena persen itu dikali 100. Kali 100 ada dua nolnya. Kalau dua nol berarti cara yang lain yang bisa kita gunakan adalah menggeser koma ke sebelah kanan sebanyak dua langkah. Oke, nah kalau masih belum paham, marilah kita simak penjelasan dan contoh-contoh soal yang akan diberikan berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di bagian mengubah pecahan desimal menjadi persen. Kita hari ini akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Di sini akan diajarkan beberapa cara. Silakan kamu memahami cara mana yang akan kamu pakai untuk mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Langsung saja kita ke contoh soal. Supaya kamu lebih memahaminya, kita mulai dari cara pertama. Cara pertama, kita ubah pecahan desimal tersebut ke bentuk pecahan biasa atau kita sebut cara ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh 0,36. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa, tentu saja 36 per 100. Kenapa per 100? Karena 36 ini adalah dua angka di belakang koma, maka dia harus per 100. Tinggal dikalikan dengan 100%. 100% dengan 100 tembak saja, maka selesai. 100 dengan 100 menghasilkan 1. Atau selesailah dia. Sama dengan, tinggal kita kalikan 36 kali 1, menghasilkan 36%. Jadi, 0,36 itu sama dengan 36%. Inilah cara pertama. Nah, ini ada soal 5,3. Itu berapa persen? Kita ubah juga 5,3 tersebut ke bentuk pecahan biasa. Jadi 53 per 10. Di sini ada satu angka belakang koma, maka dia per 10. 53 tulis di atasnya sebagai pembilang. 53. Kita kalikan saja dengan 100%, karena mau ubah ke persen. Kita tembak 100 dengan 10. 100 bagi 10 paling gampang. Berapa? 10. Tulis di angka besar. Sekarang tersisa 53 kali dengan 10. Menghasilkan 530%. Jadi 5,3 itu sama dengan 530%. Gampang bukan? Ayo kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 0,123. Kita ubah ke persen. Bagaimana caranya? Ambil angka 123. 123 per. Ada berapa angka belakang koma di sini? Ada 3 angka. Kalau ada 3 angka, per saja dengan 1000. Kalau per 1000, kalikanlah dengan 100%. Kita tembak
0 dengan 2 0 di sini. Tersisa 1, 2, 3 per 10. Tersisa 1, 2, 3 per 10. Berapakah persennya ini? 1, 2, 3 per 10. Berapa persenkah itu? Lihat, kalau dia ada per 10, berarti dia harus bersisa satu angka di belakang koma dari angka 1, 2, 3. Bersisa satu angka, berarti di sini komanya. Berarti jawabannya adalah 12,3%. Bisa? Nah, sekarang kita akan ke bagian kedua, yaitu dengan cara sistem geser koma. Untuk cara sistem geser koma, kita harus memahami terlebih dahulu. Menggeser koma ke arah kanan 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah. Awalnya komanya di sini. Oke? Nah, kenapa kita harus menggesernya 2 langkah ke arah kanan? Sebab persen itu adalah per 100, jadi kalau kita mengubah kebalikan dari desimal ke persen, berarti itu harus dikali 100%. Kali 100% berarti harus menggeser ke arah kanan 2 langkah. Sebab 100 itu adalah 2 langkah. 20 berarti 2 langkah. Langsung saja ke contoh soal supaya kita lebih memahaminya. 0,36. Awalnya komanya berada di sebelah 0, yaitu 0, geser 1 langkah terlebih dahulu, maka koma akan berpindah di sebelah 3, jadi 3, geser lagi 1 langkah, karena harus 2 langkah, maka koma berpindah di sebelah 6. Menjadi 036, setelah koma tidak ada lagi angka, berarti boleh dihilangkan komanya. Maka ini jawabannya adalah 36%. 0 yang di depan boleh dibuang. Oke, paham? Gampang kan? Cepat kan? Nah, cara ini adalah cara yang paling cepat untuk menyelesaikan mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Ayo kita ke soal berikutnya. 3,6 ubah ke persen. Ambil 36. Awalnya komanya di sini. Kita geser 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah. Koma akan berhenti di sini. Nah, yang dilalui di sini tidak ada angka, maka kita beri tanda 0 atau kita beri angka 0. Koma yang di sini sudah hilang karena sudah berpindah kemari. Jadi 360. Maka 3,6 itu berapa persen? Itu adalah 360%. Soal selanjutnya, sama saja dengan cara yang sama kita selesaikan. Awalnya komanya di sebelahnya 2 koma. Maka geser 2 langkah, 1, 2. Maka koma di sini akan berpindah di sebelahnya 3. Menjadi 213,4%. Mudah kan? Nah, ini akan menjadi cara yang sangat cepat untuk kamu gunakan dalam hal menyelesaikan pecahan desimal ke bentuk persen. Oke, karena kamu sudah memahami dan mendengarkan penjelasan serta contoh soal yang sudah diberikan tadi, itu akan membantu kamu untuk memahami penggunaan cara dalam menyelesaikan perubahan bentuk desimal ke persen. Ini ada soal 5, 1, 2, 3, 4, 5 soal untuk kamu berlatih. Silakan kamu kerjakan dengan teliti dan kerjakan dengan baik. Gunakan cara yang manapun yang kamu mampu untuk menyelesaikan soal berikut ini.